Oke, teman-teman, sebentar saya buka slide saya dulu. Oke, teman-teman, ya. Selamat datang di acara iCommunity, ya. Oke, apa sih iCommunity? Nah, iCommunity ini, teman-teman, itu adalah sebuah komunitas, ya. I itu saya bisa asumsikan dengan Indonesian Community. Jadi, saya dan beberapa teman-teman saya bermimpi dan kita juga pengen seperti itu, ya, bahwa kita punya sebuah platform yang bisa mengumpulkan dan mengkoneksikan orang-orang Indonesia yang ada di seluruh dunia, ya. Dan dengan misinya, dengan tagline-nya adalah share network, grow network, ya, berbagi relasi, perbesar rezeki. Kalau di luar sana kita ada quote, ya, dia bilang your network is your network. Network Anda adalah aset Anda, adalah harta Anda, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu, saya berpikir kok itu jadinya kayak individualis banget, ya, seperti itu. Nah, jadi di sini saya bikin bersama teman-teman, kita yuk bagaimana kalau kita sebagai orang Indonesia, ya, share network, kita berbagi jaringan, berbagi relasi, gitu, ya, dan bersama-sama kita perbesar rezeki kita, ya. Nah, perkenalkan buat teman-teman yang belum kenal, ya, saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage F&B. Saya juga ada certified trainer, ya, dan founder dari iCommunity, ya. Nah, ini ada beberapa buku yang saya tulis, ya, ada Digital Marketing in Action, Naked Sales, Ghost Kitchen, dan ada game card yang saya produksi. Kalau mau lanjut tentang saya, bisa belanja menggunakan media elektronik seperti itu. Nah, tetapi zaman sekarang, orang sekarang berbelanja dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dia, dipengaruhi oleh review, dipengaruhi oleh saran dan segala macam dari teman-teman di sekitarnya, seperti itu. Begitu dengan kita berbisnis, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat demografi di Indonesia, ya, kita bisa lihat total populasinya itu 272 juta, sedangkan pengguna internet kita itu udah 175 juta, dan pengguna sosial media itu 160 juta, ya. Dan menariknya jumlah pengguna smartphone itu ada 330 juta lebih. Ini artinya apa? Satu orang bisa menggunakan lebih dari satu gadgetnya, seperti itu, ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat jumlah entrepreneur-nya itu negara maju, disebut negara maju jika, ya, jumlah entrepreneur-nya itu ada sekitar 14%, ya. Sedangkan kalau di Indonesia, mungkin kalau ada data yang lebih valid bisa dibenerin gitu, Pak, ya, data saya gitu. Nah, dan bagaimana cara kita untuk memenangkan persaingannya, ya, bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur di dalam dunia yang social commerce ini, seperti itu. Nah, Anda mau pilih dengan cara berkompetisi atau mau berkolaborasi, ya. Kalau saya sih udah nggak zamannya lagi mau berkompetisi, udah berat berkompetisi di zaman sekarang. Udah persaingan semakin ketat, kondisi tidak menentu. Berkompetisi, habis-habisin tenaga, waktu, dan biaya, ya. Kalau saya lebih memilih berkolaborasi. Kita bekerja sama, kita bergandengan tangan, apa yang kita bisa sinergikan, yuk kita sinergikan, seperti itu, ya. Nah, kenapa demikian? Karena berbisnis di era digital ini bukan lagi yang besar, ya, mengalahkan yang kecil, tetapi pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas,
dia akan bisa mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada, kalau Anda menjadi ikan-ikan kecil itu dengan mudah, kalau Anda terpencar-pencar itu akan dengan mudah dimakan oleh ikan-ikan besar gitu. Tetapi kalau ikan-ikan kecil ini bersatu, ikan-ikan besar juga ngeri gitu ya untuk makan teman-teman seperti itu. Nah, jadi itulah kekuatan dari segi kolaborasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di manakah posisi Anda saat ini, ataukah bisnis pemula atau pebisnis pengalaman. Ya, di sini banyak sekali pebisnis-pebisnis berpengalaman, guru-guru saya belajar banyak banget ya. Ada Pak Yongki, ya, ada Pak Robert, ya, ada yang lain-lain seperti itu. Nah, kenapa saya buat iCommunity ini? Karena kemarin saya sama teman-teman gitu ya, sama sesama founder, kita tanya gitu, selama 2020 kemarin kita ngerenung, kita cari solusi, mikir bareng-bareng gitu ya, gimana teman-teman kita yang UMKM ini bisa survive gitu. Dan ternyata tantangan dari teman-teman UMKM yang kita survei, ya kita mensurvei lebih dari 100 teman-teman di lingkaran kita aja gitu ya. Kita mensurvei teman-teman di lingkaran kita itu, ini adalah 3 tantangan dan 3 realitasnya pebisnis di masa pandemi pada tahun 2020 kemarin. Ya, pertama adalah banyak pebisnis yang bilang, Pak, udah nggak punya modal lagi nih Pak, saya mesti jual apa lagi, saya mau cari modal di mana dan segala macam gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya realitanya Anda bukannya nggak punya modal, yes Anda nggak punya modal itu adalah kondisi saat ini gitu ya. Tetapi kalau Anda bisa ketemu orang-orang yang bisa menyediakan akses permodalan bagi bisnis Anda, maka sebenarnya masalah nggak punya modal Anda juga bakal Anda solve. Nah, di mana Anda bisa punya akses permodalan tersebut? Ya kalau Anda nggak punya akses ke orang perbankan, ya Anda akan sulit juga gitu. Kalau Anda nggak punya akses ke orang yang bisa konekin Anda ke misalnya VC, Anda akan sulit gitu. Nah, salah satu keuntungan dari berkomunitas adalah Anda bisa connect dengan orang-orang yang mungkin bisa buka jalan Anda ke dalam akses permodalan seperti itu. Yang kedua adalah nggak punya pengalaman bisnis. Ya, nah, yang mau menjadi mentor Anda dalam mengembangkan bisnis Anda. Kita tahu di luar sana banyak sekali orang-orang yang mau ngajarin, tapi nggak murah, sepertinya ada biayanya. Halo. Juanda hilang ya? Ya, putus. Oh, oke. Saya pikir saya yang hilang. Masuk lagi. Sebentar. Hilang Pak Yongki. Ya. Nah, berikutnya adalah ya, yang ketiga, nggak punya produk unggulan. Ya. Nah, sebenarnya adalah Anda hanya belum ketemu orang-orang yang bisa memberikan akses kemitraan untuk bisa Anda berjualan produk-produk unggulan. Nah, ini adalah satu solusi yang waktu itu saya coba ciptakan, cariin jalannya gitu ya. Kenapa? Karena saya ketemu banyak sekali pebisnis-pebisnis besar, pebisnis-pebisnis yang sudah berpengalaman, mereka mau jualin produknya susah, ya. Tetapi di lain pihak, saya banyak ketemu sama pebisnis-pebisnis pemula ataupun orang yang baru mau belajar bisnis, bilang mau cari produk susah gitu loh, karena mereka nggak punya aksesnya. Nah, kalau kita bisa bekerja sama di dalam sebuah komunitas ini, orang yang punya barang sama orang yang lagi cari barang, ini kan pasti akan ketemu gitu loh. Nah, jadi dari 3 realita ini ya kita akhirnya waktu itu bikin yang namanya iCommunity pada tahun 2020 Desember. Ya, kita bikin iCommunity ini pada tahun 2020 bulan Desember, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau punya aksesnya dan mau tahu nanti tentang iCommunity-nya seperti apa, ya, ikuti Zoom ini sampai selesai ya. Kenapa? Karena saat ini kita mau dengerin dulu nih ya penjelasan ataupun pemaparan dari Pak Yongki Susilo bagaimana insight ataupun caranya ya dari retail dan F&B pada tahun 2021. Dan juga ada bonus materi dari Pak Yongki mengenai bagaimana ya cara ekspor ya, karena kemarin
saya ngobrol-ngobrol sama Pak Yongki, aduh jangan impor dulu dong, ekspor kita galakan. Ya, saya sangat setuju, Pak. Ya, oleh karena itu, waktu itu saya sempat bilang sama Pak Yongki, saya mau belajar, tapi nggak tahu siapa yang mau ngajarin. Nah, disinilah saya benar-benar pengen belajar dari Pak Yongki. Oke, silakan Pak Yongki. Ya, oke. Semua bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Oke, saya jadi rada ragu-ragu nih karena Pak Juandanya hilang masuk. Ini sayanya yang hilang atau apa nih? Enggak ya? Oke, sip. Aman, Ya bagus. wis. Oke, ya udah, saya langsung share aja materi saya. Oke, selamat malam ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Mudah-mudahan semangat semua. Udah mau lebaran. Malam. Ya. Semangat Pak Yogi, semangat ya. Udah mau lebaran ya kan? So. Semangat, lebaran masih sebulan lagi. Sebulan lebih. Oke. Kan nggak boleh mudik, Pak. Iya. Oke. Jadi terima kasih. Jadi sebelum kita nanti diskusi, interaksi, saya coba share dulu mengenai update ya, mengenai pasar di sini. Kira-kira Q2 bagaimana gitu loh ya. Karena Q1 ini masih lemes-lemes gitu loh istilahnya. Dan juga ada larangan mudik nanti kira-kira seperti itu. Kira-kira bagaimana kita bisa memaksimalkan ya. Oke, Bapak Ibu kenalan dulu. Pertama, saya adalah dulu Executive Director dari The Nielsen Market Research Company ya, terutama di retail. Jadi saya di sana 27 tahun, hampir seperempat abad di sana. Saya retire fully last year Desember. Sekarang saya direktur di Kadin Indonesia Trading House, bukan internasional, Indonesia Trading House ya, yang dibangun oleh Kadin. Saya juga komisaris di Kresna, suatu perusahaan investasi di teknologi juga. Lantas associate di Couple Retech dan juga advisor di Paper ID gitu ya. Kalau secara organisasi saya tadi ada Bu Uswati ya, Bu Uswati itu sekjennya AP3MI, Asosiasi Pemasok Modern Retail di Indonesia di sana. Saya adalah staf ahli di HIPindo, Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Belanja Indonesia di sana ya. Selain itu saya juga di Senior Associate di Foreign Policy Community Indonesia, yaitu Pak Dino Patijalal gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, so intinya ini adalah sebenarnya suatu acara yang coba saya ulang lagi, cuma saya kasih materi-materi baru gitu ya, dari acara Asensi yang sebelumnya. Nah, kita tahu semua selama setahun kemarin, ya kita sudah hampir selalu berurusan dengan kematian nih ya. Setiap kita keluar selalu was-was, itu garisnya nggak kelihatan di sana ya, antara besok mati atau hidup, kita nggak tahu di sana gitu loh. Nah, ekonomi kita juga demikian. Ya, kalau mereka yang di rumah terus ya mungkin masih hidup terus gitu, tapi juga ancamannya juga masih tinggi ya kalau ada orang keluar masuk rumah seperti itu. So this is a very unique year ya, masih belum selesai, cuma mudah-mudahan kita sudah bisa atasi pelan-pelan gitu ya, masih pelan-pelan di sini. So Bapak Ibu, krisis ini dimulai ketika kita Indonesia mengumumkan lockdown ya. Presiden mengannounce bahwa COVID sudah masuk Indonesia dan lockdown. Suara hilang, Pak. Suaranya udah masuk, Pak. Ini hilang lagi ya. Pak Yongki, halo Pak. Hilang, Pak. Internetnya lagi pada ngaco kayaknya nih. Iya, hilang. Itu First Media emang ada gangguan jaringan kan, kabelnya putus kan yang Jakarta Singapura. Iya, betul. Ini juga tiba-tiba saya ketendang tadi. Pak Yongki. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu ya, Pak Yongki mungkin lagi connect lagi ulang. Pak Yongki hilang ya? Halo, saya barusan hilang Pak ya? Yongkinya lagi ketendang. Halo?
Kita tunggu ya. Ya Pak, Kami dengar Pak Yongki. Ya, oke. Tadi kayaknya saya keluar ya. Aduh, ini berarti ada yang nggak beres signalnya di sini. Oke, saya lanjutkan kembali. Saya share kembali screen saya. Halo? juga Pak. Lancar ya, udah ya? Lanjut ya? Lanjut? Lanjut, Pak. Ya, oke. Lancar Pak, lancar. Ya, oke. Lanjut aja. So, intinya adalah kalau kita lihat di sini sektor perdagangan turun semua ya. Yang retail, real estate apalagi semua turun. Udah pastilah keadaan-keadaan seperti ini. Tidak kita tapi seluruh dunia di sana. Tetapi kalau kita lihat bottomnya tuh sebenarnya di Q2 ya. Jadi udah mulai naik-naik sedikit meskipun kita total masih minus. Ya, itu suatu encouragement ya bahwa sudah ada perbaikan di sini gitu. Ada improvement lah ya. Nah, ya, kita pakai. Makanya saya selalu bilang udah jangan injek rem. Kalau injek rem lagi nanti mulainya lebih lama lagi. Jadi lepas gas aja. Ketika Anda ready, lihat kanan kiri, ada peluang, Anda injek gas di sana. Nah, saya cuma mau jelaskan kenapa dagangnya susah waktu tahun lalu gitu loh. Karena semuanya fokus pada sebelah kiri. Ya, fokus pada yaitu bahan pokok saja. Untuk makan sehari-hari aja lah survive di sana gitu loh. Itu ya. Jadi yang namanya jualan baju, jualan rokok, jualan furniture, jualan kosmetik nggak jalan semua karena orang nggak berkepentingan untuk membelanja seperti itu di masa-masa kemarin gitu istilahnya. Mobil apalagi dan seterusnya. Ya, seluruh dunia gitu loh. Makanya jangan juga menyangka gitu loh bahwa bisnis online tuh growing cepat gitu. Enggak, karena online tuh jualannya yang sebelah kanan bukan yang sebelah kiri. Nah, kalau Anda lihat makanya sekarang juga online lagi bercoba sebelah kiri jualannya kan, jualan komoditi sekarang. Coba perang di sana karena sebelah kanannya nggak jalan kemarin gitu istilahnya. Nah, ini data yang saya kasih lihat kepada Anda bahwa selama hampir 9 bulan ya kita minus terus di sana gitu istilahnya ya. So, pasar kita hampir kehilangan 25% FMCG loh ya, apalagi yang lain di sana gitu. So, very tough gitu loh ya. Nah, saya juga kasih lihat gitu loh bahwa online tuh bukan alternatif. Ya, bisa membantu cuma nggak bisa menggantikan itu ya. Jadi jangan terlalu wow dengan data-data online gitu loh. Oke, semua pada nyemplung ke online misalnya seperti itu. Membantu cuma tidak akan menggantikan. Jangan harap yang terlalu besar di sana. Kalau mereka yang baru mulai bisa aja dapat suatu share lumayan besar kalau produknya cocok dan lain-lain. Jadi online juga jatuh sini menurut data Bank Indonesia ya di bulan Mei itu bahkan minus juga seperti itu. Karena orang nggak belanja yang macam-macam. Di online kan belanjanya macam-macam, apalagi barang-barang import seperti itu gitu loh. Ya, semuanya pokoknya kita mengerti bahwa semuanya jatuh. Nah, ini angka year to date, ini angka Januari ya yang terbaru. Ya, Februari saya masih nunggu di sini. So intinya adalah tanda-tanda masih nggak bagus ya, masih negatif. Ini Januari ke Januari. Apalagi Januari tahun lalu sebenarnya masih oke saja gitu istilahnya ya. So intinya semuanya turun. Anda bayangkan di sini mineral water itu turunnya 20%. Nasional loh ya. Karena orang di rumah nggak aktivitas di luar, jadi mungkin minum di rumah nggak terlalu aus di luar gitu. RTDT ya seperti itu gitu. Ini barang-barang sebenarnya basic sekali. Deterjen juga minus gitu istilahnya ya. Apalagi yang namanya kolon, parfum nggak keluar rumah gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Tapi di Januari ini ada suatu yang menarik buat saya. Oke, ada beberapa daerah tuh yang plus. Ya, South Sumatera misalnya ya, teman di Palembang gitu dia ini Anda lihat di sini ya 14% growth-nya total Sumatera untuk FMCG. Ya, itu kan sesuatu yang menarik di sini ya. Di Jawa itu minus-minus, tapi di Sumatera South Sumatera sudah 14%, Sulawesi 8,8% di sana. Jadi saya calling ke Sumatera sana, saya tanya kok di sana nggak minus? Ya karena nggak pernah lockdown. Bayangkan the whole year itu nggak pernah lockdown di sana. Jadi gubernurnya berani mati untuk buka terus di sana gitu istilahnya. Apa orang nggak kena? Kena di sana gitu loh. Cuma saya nggak tahu, mereka mungkin bisa menghandle di sana gitu istilahnya. Ya. Kalau kepadatan kan memang di Jawa. Nah, Anda lihat di sini antara modern retailer dengan general trade di sini. Ini ada data Januari yang paling kanan tuh sendirian masih nggak bagus gitu loh ya, masih minus dibanding Januari tahun lalu di sana. So intinya ini yang indikator bahwa memang setelah Desember kemarin booming COVID gitu kan, menakutkan buat saya meledak karena ranjang udah hampir habis di seluruh rumah sakit di sana gitu kan. Jadi kalau ranjang habis mau gimana kalau Anda kena gitu loh, bahaya banget. Nah itu langsung diinjek rem yang kenceng banget oleh pemerintah. Oke, diterapkan kembali lockdown di sana, hasilnya apa ya negatif. Toko-toko cuma boleh buka sampai jam 6, kan kita aneh gitu ya. Minimarket di pinggir jalan tuh cuma sampai jam 6 gitu istilahnya. Tapi mau nggak mau, nah ternyata berhasil. Ya, Anda lihat nanti data COVID kita nanti ya, improve-nya banyak banget di sana.
Jadi yang saya monitor pada waktu selama setahun lebih ini ya, setahun 1 quarter, Anda lihat di sini semua orang ngirit ya, ngirit simpan duit seperti itu. Makanya duit di tabungan tuh kencang. Saking nggak tahu gimana ya pada main saham, betul? Tadi udah dengar-dengar di awal ada yang main Bitcoin, ada yang main saham semua. Perbincangannya itu di sana karena nganggur di sana, dagang nggak bisa, akhirnya main saham di sana. Akhirnya buat saya adalah simple. Ini market nggak perform, tetapi saham naik. Berarti apa? Ya, ada tukang gorengan di depan gitu loh, oke? Oke, so intinya kita sudah rilis pelan-pelan, ya kita minta government sudah buka pelan-pelan. Anda lihat di sini bahwa namanya retail untuk F&B ya waktu mallnya tutup ya nol lah gitu. Tapi sekarang F&B sudah membaik ya, udah hampir 80% meskipun gini apa namanya terakhir ini kan apa namanya restoran masih dibatasin kapasitas. Nah ini kendalanya. Makanya kemarin malam saya di berita satu saya mengatakan harusnya dengan COVID yang sudah turunnya drastis ini kapasitas sudah mulai dibuka mestinya gitu istilahnya ya, kapasitas sudah mulai pelan-pelan dinaikin dari 50 ke 75% dong, jangan diem terus gitu istilahnya, atau lupa nih kali gitu loh, lupa perhatikan bahwa kemarin tuh di lock 50%, jadi kalau bisa dibuka 75% gitu istilahnya. Nah ini yang saya bilang, saya mau menjelaskan gitu loh, bahwa semua orang tuh ribut online gitu, online membantu nggak seberapa gitu istilahnya ya, so intinya membantu cuma nggak seberapa, jangan terlalu banyak harapan. Jadi saya minta teman-teman fokus lagi, balik lagi, bagaimana menggarap pasar ya, both antara offline dengan online. Tetap offline yang paling besar di Indonesia di sini gitu istilahnya. Ya, itu tolong ya, nanti setelah ini COVID-nya mereda drastis banget, vaksinasi sudah bagus, itu bisnis Anda melayang seperti itu. Nah, Anda lihat di sini bisnis e-commerce itu share-nya masih sekitar ya, kalau datanya Nielsen sini FMCG sekitar cuma 1,3%. Gitu loh. Oke, so intinya adalah nggak gede gitu, masih kecil di sini untuk barang-barang basic apalagi FMCG di sini. Dan Anda lihat di sini di dunia e-commerce itu 80-90% adalah B2B, bukan B2C ya, alat perdagangan gitu misalnya. Anda berdagang ke pedagang lain. Nah, itu alatnya e-commerce paling gampang. Indonesia juga demikian. Ketika ngelihat apa namanya barang murah, itu yang di depan duluan yang ngambil barang adalah pedagang gitu loh, bukan consumer di sana. Gitu istilahnya. Cuma Cina di sini yang rada gede. Kalau B2B-nya Cinanya tuh 40%. Jadi sisanya 60% itu bisa B2C atau C2C di sana gitu istilahnya. Cina memang established di situ gitu loh ya. Nah, di Indonesia gimana? Apalagi di sini. Ini yang saya ngelihat di sini 90% adalah barang import. Nah, ini yang saya kemarin rada protes juga nih ke Juanda. Juanda kok mainnya import terus di sini gitu loh ya kan? Kita terbalik dong ekspor di sini. Kalau import terus bahaya. Jokowi marah-marah terus di sini. Ntar kamu dimarahin nih gitu istilahnya ya. So intinya adalah 90%. Nah, buat saya adalah ini dia, UKM tidak akan bisa hidup di e-commerce kita di sini. Karena mereka kalah harga, kalah kualitas. Makanya kita saran kalau bisa importnya kurangin, barang Indonesia dinaikin dong seperti itu. Atau bentar lagi, nanti saya pisahin UKM-nya semua dari e-commerce tersebut gitu istilahnya ya. Nah, kita lihat data COVID dulu di sini ya. So intinya Anda lihat di sini orang yang kena ya udah 70 juta gitu ya, 70 juta lebih nih sana, yang meninggal 2 juta lebih ya, Anda lihat di dunia loh ya gitu, oke. Jadi lumayan gede. Nah, COVID mengakibatkan apa? Itu dia ekonomi dunia jatuh luar biasa, oke, jatuh luar biasa. Nah, tetapi kalau kita lihat rekor ya, virus yang seperti corona di sini itu dulu itu korbannya jauh lebih besar daripada sekarang. Kalau tadi kan cuma 2 juta lebih. Nah, Anda lihat di sini itu pernah 36 juta, pernah 200 juta the Black Death, pernah 50 juta, 25 juta. Nah, kita ini 2 juta gitu saja. Jadi saya rasa tidak perlu takut gimana-gimana ya, tetapi kita harus prokes aja gitu istilahnya ya. Bisa disembuhkan karena kesembuhannya tinggi sekali di sana gitu loh. Nah, Anda lihat di sini, sorry ketutupan di sini ya. So, COVID case sudah turun Indonesia berkat kemarin dari Desember sampai bulan ini masih diketatkan ya, orang masih PPKM istilahnya seperti itu. Ya udah turun. Jadi menyenangkan lah ya berita seperti ini. Dan Anda lihat infection rate kita juga demikian, turunnya drastis ya. Rata-rata sekitar 10-13%. Yang Anda lihat sebelumnya, tuh lihatin sebelumnya 35%. Anda bayangkan 4 dari 10 orang Anda lihat tuh kena COVID gitu istilahnya. Nah, sekarang udah sangat turun, 1 dari 10 di sana. Beberapa daerah di bawah 10%.
Oke, nah ini sudah bagus. Makanya kita minta, Pak, tolong kita mau bisnis, oke, kita direlaksasi sedikit aja gitu istilahnya ya, bertahap gitu loh. Halo, halo, Pak Yongki. Halo, Pak Yongkinya hilang ya? Iya, putus Pak. Oke, kita tunggu ya. Lagi mungkin biasa putus nyambung. Ya, malam ini kayaknya internet lagi jelek apa karena itu ya? Oke, teman-teman boleh saling kenalan dulu ya di chat gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau memperkenalkan bisnisnya ya, profesinya, silakan memperkenalkan di kolom chat seperti itu. Oke, saya lagi koordinasi lagi nih sama Pak Yongki sebentar. Oke, ada Pak Frans. Halo Pak Frans, apa kabar Pak Frans? Baik, Juanda, luar biasa. Luar biasa nih Pak Frans nih. Ya, ini mentor saya juga nih Pak Frans. Mantap, iCommunity. Ada ini apa? Pak Yayang ya. Halo Pak Yayang. Halo, selamat malam Pak. Terima kasih Pak waktunya Pak. Malam Pak Yayang. Pak Yayang lokasi di mana nih Pak? Saya di Tangerang Pak. Di Tangerang ya. Bisnisnya apa Pak? Kebetulan di distribusi Pak. Oke, mantap, mantap. Oke. Ada siapa lagi nih? Ada Bro Irwin. Halo Bro Irwin. Ada siapa lagi nih? Malam, Bro, Ada Bu. Iya, malam-malam. Gimana Bro? Kabar Bro? Puji Tuhan, baik. Ini Pak Yayang Yudhistira ya? Baik ya. Oke, Halo Pak Basyar. Pak Yongki udah. Salam Halo. Pak Basyar. Halo, lama. Saya baru mau nyapa lewat chat Pak. Iya. Oke, saya lanjut Mas ya. Oke, siap. Boleh di-share screen? Oh, sebentar. Saya kasih ini lagi. Ya, sorry saya ghosting bentar tadi ya. Aman, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, oke. Tadi mengenai Siap. Halo. halo. Ya, sudah, Pak. Ya, oke. So, transaksi sudah balik ke normal di sana gitu loh ya. Dan nah, ini kalau Anda lihat di Eropa itu negara-negara kena third wave di sini. Ya, third wave gitu loh. Jadi mereka kewalahan juga di sini, nggak kelar-kelar. Tapi kita tahu bahwa di sana memang nggak prokes gitu istilahnya. Banyak bule yang memang nggak mau pakai masker. Itu problemnya. Makanya kita harus tetap pakai masker ke depan ya. Nah, teman kita tetangga Filipina itu juga tinggi banget nih ya third wave-nya di sana.
So ini yang kita coba cegah, ya. Jangan terjadi, ya. Makanya itu pemerintah sangat hati-hati dalam soal Lebaran di sini mudiknya, gitu loh. Oke. Satu hal yang membuat kita rada senang adalah yaitu dengan kembalinya China, ekonominya positif, itu membuat blessing in disguise. Jadi harga komoditi sedang naik di sini ya, CPO, coal, ya, dan beberapa yang lainnya di sana. Harganya naik di sana, sehingga bisa mengerek. Nah itu yang saya curiga juga, mungkin nanti Sumatera dan juga Kalimantan di sana ya, harga CPO, harga coal-nya naik di sana, itu kan membawa ekonominya ke atas di sana. Nah Anda lihat Pak, hubungannya apa Pak dengan CPO naik harganya dengan yang lainnya. Nah Anda lihat sendiri di sini hubungannya adalah penjualan mobil. Ya, penjualan mobil naik di sana gitu loh. Jadi kalau orang udah dapat duit, ya itu dia ganti mobil, nyicil mobil dan macam-macam di sana. Ini salah satunya di sana. Kita berharap retail nanti juga demikian ya, F&B apalagi gitu. Bapak Ibu, ini adalah grafik ya, grafik daripada retail kita. Jadi retail kita sudah merangkak ke atas sejak Q3, Q4 tahun lalu. Ya, di Q4 itu bulan Desember itu bagus di atas gitu istilahnya, sudah tertangani, dan ini akhir tahun waduh pengen bebas di sana, Bali dibuka, boleh naik mobil ke sana, naik kapal sana, lupa diri di sana, betul, kena lagi, diinjak rem di sana. Nah ini yang berat, naiknya lagi pelan-pelan lagi di sana. Nah ini yang kita nggak mau ya, di Lebaran kemarin gitu istilahnya, harganya mahal gitu loh ya, kalau lupa diri kemarin, apalagi menakutkan ya, itu Jakarta sampai 4.000 per hari, itu saya nggak kebayang ya, mau taruh mana itu nanti ke sana. Nah ini adalah catatan ekonomi kita quarter by quarter. Kita akan mengalami, yaitu dia ya, kira-kira 4 quarter nih minus di sana, quarter 2, 3, 4, dan quarter 1 ini saya masih memprediksi minus di sini karena saya melihat data konsumsi masih sangat lemah. Oke, masih sangat lemah buat menjadi positif maksudnya gitu loh. Oke. Jadi mungkin minus 0,5 gitu ya, atau kalau paling bagus ya mungkin 0%, nggak bertumbuh. Ya, tetapi nanti quarter 2 kita melihat dengan antisipasi Lebaran, THR dan macam-macam, yaitu dia. Mudah-mudahan Q2 sudah mulai positif dan tinggi. Karena Anda lihat Q2 tahun lalu kita minus 5% di sana. Jadi semua memprediksi, termasuk Bloomberg, saya ambil datanya di sini, dia memprediksi 6,7 di Q2 gitu istilahnya ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan baik. So Bapak Ibu, saya jelaskan, jadi itu mengenai Covid, mengenai ekonomi, kita lagi recovery Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya bilang jangan injek rem. Oke, lepas gas saja. Oke, nanti tiba saatnya kita injek gas gitu istilahnya ya. Pemain-pemain yang saya tahu yang sukses-sukses ngomongnya begitu gitu istilahnya ya. Karena orang lain pada nginjek gas, dia tahu, wah dia nginjek gas, biarin deh. Dia berarti share-nya saya ambil gitu istilahnya ya. So kita lihat di sini, saya bicara dulu soal consumer behavior ya, karena banyak sekali lah ya, PDF, presentasi ngomongnya new normal, next normal. Yang apa ya, sepertinya saya berharap gitu loh bahwa perubahan ini permanen. Buat saya ini nggak permanen gitu loh, apalagi setelah vaksinasi bubar semua perubahan-perubahan itu karena sementara doang. Jadi buat saya behavior ini ya itu wounded, kena luka sebentar. Nah, ketika luka itu sembuh, dia akan balik lagi. Gitu loh. Saya ambil ungkapan waktu itu adalah seperti tangan kanan kita. Kita orang Indonesia kebanyakan pakai tangan kanan ya kan? Atau sebaliknya juga nggak apa-apa. Nah, ketika dia luka, ya udah dia pakai tangan kiri, tangan kanannya dibalut dulu di sana. Tapi ketika tangan kanannya sembuh, nggak bisa dia pakai tangan kiri terus, tetap balik lagi ke tangan kanan. Nah ini saya ambil ungkapan seperti itu gitu istilahnya. Jadi ketika ini sudah berulang-ulang kali kita krisis ya, saya mencatat 27 tahun di Nielsen, saya mencatat ini semua. Makanya di bulan April kemarin saya buat suatu file, kalau Anda masih ingat saya bagi-bagi ya. Go back to normal, udah jangan takut, pasti balik ke normal, nggak ada new normal, nggak ada next normal gitu istilahnya. Nah, Anda lihat ketika krisis itu, setiap krisis di Indonesia saya melihat dia selalu nomor 1 di atas itu adalah saving, nari nyimpen duit di sana gitu loh ya, karena takut keadaannya masa depannya nggak pasti, jadi naruh duit, dia simpen duit, makanya duitnya berlimpah. Anda lihat di sini ya, ada ribuan triliun gitu istilahnya ya, tersimpan di bank, nggak ngapa-ngapain. Nah ini yang pemerintah coba keluarkan, coba dong dikonsumsikan, makanya dibuat ya rumah nanti murah DP-nya misalnya, mobil ya dipotong PNBM-nya semua seperti itu gitu loh. Jadi dibuat insentif. Kalau ada masukan tolong kasih tahu ya kan, supaya nanti kita bantu sampaikan ke pemerintah sana supaya bisa konsumsinya meningkat tajam gitu loh. Oke. Hotel ya dibilang bahwa ke depan travel akan habis, nggak ada masa depan. Siapa bilang?
gitu loh ya. Anda lihat dari occupancy rate hotel di sini sebelum COVID itu 60% rata-rata. Ya, ketika COVID sudah mulai mereda, Anda lihat sampai akhir tahun itu 40%. Jadi tinggal 20% lagi Bapak Ibu. Kenapa nggak bisa naik-naik ya? Karena itu dia bolak-balik seperti itu. Nah, ketika Paskah kemarin, ini belum lama ya, minggu lalu Paskah kemarin, itu hotel penuh semua. Anda bayangkan ya, di Cirebon, di Bandung penuh Bapak Ibu gitu istilahnya. Kayak saya ada fotonya di puncak gimana macetnya di sana gitu. So intinya ini orang-orang memang nggak bisa dicegah. Selalu main rekreasi karena itu dia manusia tuh sosial makin lama justru pengen traveling gitu loh. Gimana dibilang travel nggak ada gitu loh ya untuk maintain sampai balik lagi. Karena hotel kemarin tuh kenapa penuh karena itu dia kapasitas mereka di blok 50%. Ya nggak boleh 100% gitu istilahnya. Oke, Bapak Ibu, sebentar saya geser dulu ini nggak kelihatan di sini. Oke. Halo, Pak Yongki. Halo. Halo, Oke. halo. Bisa lanjut? Pak Yongki putus lagi atau saya nih? Halo. Lanjut Pak Yongki, Bisa soalnya lanjut, kedengeran. Bisa lanjut ya? Lanjut, Pak Yongki kedengeran. Lanjut Oke. Pak, lanjut Sip. Pak. Ya, oke. Makasih, Bu. So, intinya shopping. Shopping ketika COVID naik gitu loh. Tapi nanti ketika selesai COVID-nya apa? Turun, Bapak Ibu. Yang naik apa? Offline lagi gitu loh. Jadi udah kelihatan kok datanya semua naik lagi seketika COVID sudah mereda di sana. Orang enakan belanja ke lapangan gitu istilah daripada belanja di online gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang apalagi sini? Eating out, makan luar. Sama Bapak Ibu, tenang aja yang punya restoran bisnis sekarang ini, semua akan tetap akan ke restoran. Karena yang dicari bukan makanan saja, tapi suasana, experience, dan macam-macam. Kumpul-kumpul, itu yang dicari, bukan makan. Di rumah makan sendiri, makan online begitu, ya lama-lama nggak normal juga gitu istilahnya ya. Oke, baik. So, ini selalu saya ambil acuan. Anda mungkin udah lihat di presentasi berapa kali di sini. Karena saya ambil ini yang paling perfect gitu loh. Dia kena COVID 1 quarter saja. Quarter berikutnya sikat lagi, positif di sana gitu istilahnya. Jadi kita harus optimis. Tetapi juga itu, gimana cara optimisnya ya? Kesehatannya diduluin juga gitu loh, jangan teledor. Anda lihat foto-foto ini di Wuhan, di Cina. Ya, semua udah pesta-pesta di sana, udah nggak pakai masker, udah biasa. Ya, ini kota yang lockdown yang mati di bulan Januari Februari kemarin, Anda bayangkan di sana. Kita sebenarnya bisa kayak begini gitu loh. Ya, cuma kita nggak disiplin. Ya, di Australia, di New Zealand sama aja seperti ini gitu istilahnya. Jadi nggak perlu kita memikirkan hal-hal yang tidak terjadi nanti, masalah soal new normal, next normal nggak perlu. Nah, Anda lihat di sini ya, selama 2020, Anda lihat di sini. Di Cina sana, ya, namanya penjualan leather goods, ya, itu naiknya 70%. You bayangkan, 70%. Itu duit nggak kepake soalnya. Akhirnya belanja. Biasanya dia pakai belanja ke Paris, ke Prancis, ke Inggris gitu ya. Tapi dia pakai dalam negeri. Nah, ini yang kita mau sebenarnya. Orang kaya ayo dong belanja, cuma mereka takut nih ke mall gitu istilahnya. Ready to wear clothing naik 40%, Anda bayangkan. Luxury beauty itu 25%. High-end watch naik 20%. Semuanya naik Bapak Ibu gitu istilahnya. Anda lihat grafiknya luar biasa, kencang di sana. Duitnya ada di sana. Ini Indonesia juga demikian mestinya. Kelas menengah atas duitnya ada, nggak ada persoalan. Menengah bawah yang nggak punya duit gitu loh. Nah, gimana membuat menengah ke atas? Nah, buat teman-teman di sini yang punya target kelas menengah ke atas, waduh, Anda udah kayak ngeliat emas di depan. Cuma Anda mesti ngelewatin pagernya gimana supaya dapetin itu emas. Ya, atau Anda dilempar emas sama orang yang di dalam pagar sono gitu istilahnya. Nah, itu yang mesti dipikirkan Bapak Ibu ya. Nggak usah mikirin online offline, nggak perlu. Gitu ya. Kalau bisa, kalau Anda jualan namanya barang luxury, kalau bisa Anda datang ke rumahnya, jangan mereka datang ke toko Anda karena mereka takut. Kita datengin aja barangnya ke mereka gitu istilahnya. Ini data McKinsey, oke? Dia yang paling ribut soal new normal ya dan next normal gitu istilahnya, oke? Nah, akhirnya apa? Dia koreksi di sini. Anda lihat sendiri di situ kan? Jadi work from home, dibilang future is work from home. Nggak ada Bapak Ibu, mana ada sih orang senang work from home. Orang kita harus koordinasi dengan karyawan, dengan atasan, dengan klien, dan semuanya. Itu di lapangan. Jadi akhirnya turun. Ini data belum termasuk vaksin loh ya. Vaksinasi nggak ada.
cakep sih tuh ngomongin begitu. Finish. Kalau dia kan subjektivitas sebagai solutif dari pengusaha-pengusaha di sektor retail sama modern trade. Iya. Kalau kita dapat speaker dengerin dia adalah seorang konsultan solutifnya untuk bisnis online. Halo? Pak Yongkinya out ya? Iya. Iya nih, nggak ada Putus suara. lagi, Pak. Putus lagi kayaknya. Sayang banget ya. Lagi seru-serunya nih. Oke, Pak Yongki udah muncul lagi. Iya nih, Udah hari ini kelihatan? nggak Ini tahu itu kenapa normal bisa ya? begini. Jadi Suara nggak ada saya new udah? normal ini ya. Kelihatan, Pak? Udah oke, Pak? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ya udah. Saya lanjut ya. Sudah, Nah, inilah. Ini yang saya bilang, kenapa saya nggak suka online. Oke, enakan di hotel, bener nggak? Dapat makan, dikasih makan sama Juanda, bener nggak? Gitu istilahnya, nggak keputus. Betul. Ya. Nah, Anda lihat di sini ya. Ini yang punya restoran, Anda bayangkan. Kita dari consumer simple kok. Mau makan sebelah kiri, makanannya di depan mata, harumnya, mata lapar, dikasih suasana yang luar biasa, atau yang kanan. Berdua sama istri mulu makanannya. Oke, Anda mau yang kiri, mau yang kanan. Ya kan? Kalau saya pilih yang kiri, Pak. Ya, experience. Yang kiri. Itu istilahnya. Ya, yang kiri. Yang kanan bosen, Pak, gitu ya. Makanan apa namanya, to go melulu gitu istilahnya. Jadi buat saya, ini April saya keluarkan kan, yang dulu namanya orang tuh mencari experiential, sosial, offline, travel, indulgence, itu akan tetap Bapak Ibu. Anda tinggal copy paste nanti in the future. Ya, 2021 di sini. Yang namanya kemarin mereka nggak bisa belanja. Saya bilang kalau online tuh namanya buying bukan shopping, Pak. Karena nggak ada faktor experience di sana. Ya, namanya harus buying, stay at home, work from home, itu akan lama-lama ditinggalkan. Oke, yang masih suka ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan dari kita akan balik lagi ke awal dulu di sana. Cuma bedanya ya ke depan kita tetap pakai masker, sanitasi, jaga jarak, Pak. Ya, karena virus masih bisa mutasi dan macam-macam. Gitu, Pak. So intinya behavior consumer tidak berubah. Titik, Bapak Ibu, tolong catat di sini ya. Gitu istilahnya ya. Jadi nggak ada gitu istilahnya. Karena ini banyak sekali misleading ya di presentasi orang dan juga PDF di sana. Oke, saya masuk ke section ketiga di sini. Tapi Bapak Ibu ya, sekali lagi bukan berarti Anda tidak berubah. Anda harus berubah, kita semua harus berubah Bapak Ibu. Ini sudah masuk ke dekade baru ya 2021, berarti ke arah 2030 loh Bapak Ibu ya. Setiap dekade itu pasti ada revolusi. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada revolusi. Nah, Anda ikut nggak revolusi? Nah, ya kan Anda mesti merevolusi diri Anda dulu, baru teman-teman di kantor ikut. Kalau nggak Anda dulu ya nggak ikut dia di sana. So, Thomas Jefferson sudah mengatakan every generation needs a new revolution di sini. Harus ada revolusi di sini. Ya. Nah, dulu Anda masih umuran 17-an, 18 dipanggilnya teenager. Tapi sekarang ke depan mereka dipanggilnya apa? Screenager. Oke, karena menghadapinya screen terus di sana. Ya, hampir berjam-jam di screen, entah di mobile, di PC, di TV ya, dan seterusnya di sana. Screen terus di sana. Oke. Nah, Anda lihat di sini, setiap dekade pasti ada suatu milestone. Ya. Kalau Anda perhatikan sini kemarin saya ada presentasi ke suatu retail besar di Indonesia. Ada marathon dancing, ada swing music ya kan? Ada nelen ikan mas misalnya. Pokoknya ada sesuatu yang menjadi milestone zamannya tersebut di sana gitu ya. Bentar, saya geser dulu ketutupan sini. Oke, so the first hula hoops. Nah, Anda lihat di sini ya 1960 itu lahirnya surfing. Ada apa lagi di sini? Ada dyed t-shirts,
Go-Go Boots gitu ya. Disco 1970 masih ingat ya, John Travolta gitu loh. Terus dan seterusnya, Extreme Sports dan macam-macam. Nah, pertanyaan saya adalah 2020 apa? Nah, itu yang Anda mesti cari Bapak Ibu. Sekarang udah hampir ke 2030. Kemarin saya cuma presentasi ke suatu retail adventure di sana. So, saya tanya ke mereka, mana glamping, mana tree camping, mana bush camp dan macam-macam seperti itu. Nah, Anda ciptakan di sana. Anda sebagai komunitas di sini coba cari brilliant ideas how to break ya the dekade di sana. Nah, kalau Anda perhatikan generasi yang sekarang adalah generasi Z, bukan lagi milenial yang paling besar. Jadi forget milenial. Kita harus sudah mulai berbicara soal generasi Z dan Alpha di sini. Ya, Anda lihat di sana udah dia punya karakter adalah apa? Empowering. Yang Alpha adalah inspiring. Jadi setiap Anda punya produk, punya service, harus inspire mereka. It's a collaborator world, co-creator gitu istilahnya ya. Nggak bisa Anda bikin sendiri, suruh mereka aja bikin gitu istilahnya ya. Dan seterusnya di sana. So it's going to be different. Kalau Anda dulu masih lihat ya zamannya piringan hitam, zaman kaset, ke depan udah smart speaker. Tinggal ngomong doang, Google play Kus Plus, tinggal nyala. Dulu kan ambil kaset, forward, backward, reward ya, mundur, maju, sampai ketemu gitu kan. Kalau sekarang tinggal sebutin saja. Nah, Anda mesti lihat daily activities mereka tuh kebanyakan apa? Dengerin musik, lihat video, nonton, baca online, novel, semua online shopping, semua screen Bapak Ibu, gitu istilahnya. Ya, saya tantang buat Anda semua, ini pasti kecapean gitu loh. Dan orang tua juga nggak seneng nih kalau begini terus gitu istilahnya. Makanya harus dibuatkan suatu aktivitas luar gitu ya. Anda desain. Suatu dekade dulu kadang-kadang Anda ikut mendesain, jangan cuma ngikutin saja. We all have to design. Generasi berikutnya Indonesia kayak apa ke depan. Kalau saya lihat di sini dia punya konten yang dicari adalah apa? Humor, movies, food culinary, travel seperti itu. Nah, ini buat saya, kemarin saya brief company tersebut, ini adalah konten Anda. Anda harus buat konten yang banyak supaya si screenager itu melihat Anda. Perusahaan Anda tuh ada di hidupnya mereka gitu. Kalau nggak susah gitu misalnya ya. Ini sama. So, intinya yang paling digunakan apa? YouTube sama TikTok. Nah, ini dia nih. Nah, saya cuma mau bicara di sini ya. Saya lagi mau kerjasama ya. Dia minta saya bantuin. Dulu kalau Anda advertising itu mahal sekali di TV, betul? Bikin production-nya aja lama gitu istilahnya ya, karena rekaman, artisnya macam-macam. Dan efektif, pasti namanya TV, tapi lama dan mahal. Tapi ini sebentar lagi akan ada suatu platform yang membuat Anda cepat dan murah. Nah, loh, mati nggak gitu kan? So intinya adalah dia akan bikinkan TikTok ya. Produksinya dia sudah bikin 12 jam kelar. Kita hari ini ngomong, besok udah jadi di sana. Gitu istilahnya. So, efektivitasnya ternyata lumayan tinggi. 3 kali lipat dari apa yang ditargetin selama ini gitu istilahnya. Wah, ini dia nih. Ini ada revolusi lagi yang saya bilang tadi gitu istilahnya. Oke. Jadi TV pasti banyak yang masih nonton, oke, tetapi ini dia nih, anak-anak muda nontonnya ke TikTok terus di sini. Betul? Gitu istilahnya ya. So, buat saya Bapak Ibu perhatikan di sini. Anda lihat ya, di screen terus pasti mereka akan cari satu adventure. Ya, dia cari alam lain gitu ya untuk bisa hidup kedua karena mereka kasihan gitu ya. So adventure is going to be a decade milestone ke depan. Nah, adventure apa nih? Entah itu nanti makan kuliner, entah itu olahraga, entah itu bekerja adalah adventure, semuanya kalau buat saya gitu loh. Oke. Makanya buat men-shape, membentuk itu ya, buat generasi yang bagus, tolong Anda buat konten yang bagus juga gitu loh kan. And then brand Anda adalah the content juga di sana. Nah, ini tanggung jawab kita bersama gitu loh. Oke. Saya udah bergeser sedikit Bapak Ibu ya. Tadi saya cerita retail, tapi sekarang kita bicara soal dekade shift di sini. Jadi, ini dunia sedang berubah. Jadi kita sendiri juga harus geser, shift di sini gitu loh. Oke. Nah, saya cuma bicara 2 hal shift di sini ya, challenge kita. Pertama adalah perspektif shift, kedua adalah leadership di sini. Ya, pertama perspektif shift dulu. Dulu kita kalau punya toko retail F&B berpikirnya adalah buka outlet terus, betul? Nah, sekarang Indomaret 17.000, buka terus. It's okay. Ya, availability itu penting, buka penting. Tetapi kita mesti bilang ke setiap karyawan kita dan orang marketing kita semua segenap staff kita bahwa yang lebih penting ke depan adalah ekosistem planting.
kita membuka pengaruh kita di sana. Bukalah ekosistem kita di setiap kita hadir di sana. Itu lebih penting di sana. Oke? Nanti saya jelaskan habis ini ya. Kedua adalah leadership. Jadi berubah dari me ke we gitu. Yang dinamakan kolaborasi. Gitu ya. Nah, mungkin mudah-mudahan nanti Juanda ganti nama nih dari I community ke we community di sini. So, Anda lihat di sini ya, mengerti mengenai ekosistem. Hampir 70% business leaders di dunia itu sudah mengatakan the way to succeed in the market in the future adalah ecosystem partnership di sini, gitu ya. Membangun diversity, beragam-ragam, ya. Kedua adalah mutual simbiosis, saling menguntungkan, selalu beradaptasi, ya, bisa beradaptasi. Keempat adalah kumpulkan yang niche-niche di sana, gitu loh, ya. Nah, di mana Pak bisa menumbuhkan ekosistem? Ahlinya bilang sebenarnya nggak susah. The goal is to get a lot of people, kumpulkan orang banyak, ya, bawa kreativitas mereka bersama-sama, taruh di atas meja semua, dan achieve sesuatu yang lebih besar daripada dilakukan oleh sendiri-sendiri. Nah, disitulah mereka masing-masing merasa beruntung dan terciptalah suatu karya baru yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi bawa orang-orang kreatif ke organisasi Anda seperti itu, gitu ya. Nah, saya cuma gambarkan di sini gimana ekosistemnya, yaitu dia. Kita mesti berkolaborasi dengan institusi, entah itu keluarga, ya namanya ada organisasi dengan supplier, customer, gitu loh. Dan juga society network, komunitas, entah itu educator, guru, entah itu inventor yang sering menemukan sesuatu, entah itu para leaders, ya seperti itu. Ya tadi dibilang ada clubhouse leaders seperti dan macam-macam konsultan. Nah, yang terakhir adalah government. Tetap kita harus melobi government, oke, merubah semuanya, membantu, jangan merugikan, tapi justru membangun semua. Ya ini ekosistem, Pak. Jadi nggak sendiri mainnya, gitu istilahnya ya. Harus bersama-sama di sini. Oh, Bapak Ibu, jangan lupa ya, store presence penting, mungkin buka toko, tetapi akan lebih penting yaitu apa? Ekosistem planting, yaitu apa? Influence. Your influence itu yang dikembangkan. Tokonya satu tapi influence-nya gede, itu yang dimauin Bapak Ibu gitu istilahnya ya. Gitu. Oke, so your influence itu apalah? Contohnya gini lah, kayak Korea negara. Itu influence-nya besar sekali gitu istilahnya. Nggak usah buka kemana-mana, itu dia pakai musik dia, budaya dia, ya. Padahal negaranya kecil. Kenapa orang Indonesia suka ke sana gitu ya, jalan-jalan? Jepang juga gitu misalnya. Because their influence lewat media-media semua ya, lewat makanan mereka gitu loh. Nah, Indonesia ini harus bergerak ke sana ya kalau kita mau besar. Nah, tolong bantulah para pengusaha di sini gitu, termasuk UKM gitu istilahnya. Nanti sebentar saya cerita mengenai Kadin saya. Nah, leadership itu apa? Ada 4 di sini ya. Cara berpikir kita itu sudah harus menjadi growth mindset. Apa-apa harus tumbuh, nggak boleh apa istilahnya manteng gitu istilahnya. Harus bertumbuh. Oke? Kompetensi kita bertumbuh, oke, openness kita mesti bertumbuh, ya, dan seterusnya. Nah, kedua adalah adaptif, selalu bisa beradaptasi. Kedua, belajarnya multi platform, oke, platform apa aja dia jalanin, mau online, mau offline semua, sikat terus. Nah, terakhir adalah mindfulness, yaitu apa? Mawas diri, ya, harus mawas dengan lingkungan kita, bangun lingkungan kita, karena kita ekosistem. Jangan lupa, andanya apa namanya tumbuh sendiri, sekeliling kita mati semua. Anda pasti mati nanti lama-lama. Itu yang saya bilang. Oke, Anda tumbuh sendiri. Yes, import ya. Anda hidup gitu, import, sukses besar, importer besar gitu kan. Tapi sekeliling Anda mati, UKM Anda mati, semua mati. Mati kita lama-lama kering. Pak Soeharto sudah ada videonya kan. Halo, Anda sudah lihat di sana. Ya. Ini halo? Saya nggak ada suaranya atau apa nih? Halo? Halo? Halo. Ya Pak, ada Pak suaranya. Lanjut. Lanjut. Anda udah ya lanjut, oke, sip. Ya udah. Terakhir adalah 7 peran leadership di sini ya. 7, tolong catat di sini. Pertama, leader itu harus jadi pilot, duduk paling depan, melihat arah kemana semua, ya, mengarahkan seluruh kapal penumpang menuju tujuan di sana. Ada apa-apa dia yang tanggung jawab, dia yang melandingkan di sana. Jadi tanggung jawabnya besar sekali, ya. Tapi pilot, jangan duduk di belakang. Oke. Kedua adalah kayak tukang beca di belakang, tapi di depan. Kedua adalah yaitu developer, harus mendevelop terus. Manusianya di-develop, pasarnya di-develop, jangan nungguin doang pemerintah mendevelop pasar. Kitanya harus mendevelop market di sini gitu ya. Di luar negeri juga demikian. Kita harus develop luar negerinya di sana supaya bisa menerima market kita.
produk kita di sana. Kedua adalah explorer, selalu harus berani turun ke lahan-lahan baru di sana, ke hutan-hutan baru, Anda turunin di sana. Ya, lewat acara komunitas seperti inilah, ya, buka lahan-lahan baru, buka pandangan-pandangan baru. Mau ngomong Bitcoin, silakan buka ngomongin Bitcoin sampai selesai, ya kan? Mau ngomongin yang lainnya silakan. Keempat adalah recruiter, merekrut orang-orang bagus. Nah, Anda kalau mau menang di suatu liga sepak bola harus ngerekrut orang bagus, gitu istilahnya. Nggak bisa kombinasi orang bagus sama orang jelek, nggak bisa, kalah juga akhirnya. Jadi harus yang bagus-bagus Anda rekrut di sana. Yang jelek Anda training dong, gitu supaya jadi bagus ke depan. Anda develop, kasih kesempatan. Policy maker, Anda harus involve dalam pemerintahan, negara, institusi, harus Anda kasih masukan di sana, ya, supaya negara kita juga punya arah yang bagus di sana, gitu istilahnya, ya. Kemarin ada meeting Apindo, bagaimana kita bisa mengekspor. Kemarin ada orang Walmart di sana. Wah, saya langsung minta alamat dia semua, dikasih emailnya kalau mau nanti, ya, global sourcingnya di sana gitu. Tapi yang dia cari sama apa yang saya bikin di sini, yaitu apa? Storytelling, Pak. Jangan jual produk, tetapi jual story, gitu loh, ya. Ke berapa nih? Ke-6, giver. Leader adalah giver, bukan taker. Sekali lagi, Anda harus memberi lebih banyak, memberi waktu lebih banyak, memberi perhatian lebih banyak daripada Anda take di sini. Itu adalah leader. Ya, terakhir adalah builder. Dia selalu membangun, bukan mau jadinya saja, tapi harus bangun, builder, gitu istilahnya, ya. Membangun mimpi, membangun inovasi dan seterusnya di sana. Nah, ini adalah 7 role leadership ke depan, gitu. Oke. So, Bapak Ibu, buat saya adalah build and nurture ecosystem. Berkolaborasi itu adalah kata besar ke depan, ya. Nanti mungkin dekade berikutnya berbeda lagi. Kedua adalah kuatkan dan expand your influence, itu lebih penting, ya. Kalau Anda lagi kurang, kan cash flow-nya lagi susah sekarang, Anda kuatkan influence. Nggak usah buka cabang banyak-banyak, tapi influence Anda harus kuatkan di sana. Sebarkan konten dan macam-macam sehingga orang dengar you punya brand, ya, terpengaruh dengan you punya produk, terinspirasi dan seterusnya ke sana, ya. Dan terakhir adalah bergerak pindah dari pleasing people, mencoba menyenangkan manusia, tetapi ke depan adalah men-challenge, karena anak-anak yang baru mereka sukanya di-challenge, bukan disenangkan saja, tapi di-challenge, gitu istilahnya, ya. Dan buat kita yang bekerja, berpindah dari karir ke calling, ya, selalu ada hasrat di dalam, ada passion di sana, itu penting Bapak Ibu. Jangan cuma cari makan. Nah, itu yang saya selalu juga bilang kepada biasanya tim saya dulu, gitu ya. Jangan kerja di sini Anda kalau cari makan. Saya namakan bukan karyawan kalau kayak gitu. Kalau karyawan itulah berkarya, membuat sesuatu, gitu. Kita perlukan, saya bilang, ya kan. Jadi seperti itu. So, Bapak Ibu, itu adalah presentasi saya. Saya akan tambahkan mengenai apa yang saya sedang buat di Kadin. Oke, saya diminta Bu Sinta Kamdani untuk membuat suatu Indonesian Trading House di sini, ya, bukan internasional, ya, Indonesian Trading House. So, kalau Anda lihat sekarang sudah banyak orang yang ngumpulin, ngadain sekolah-sekolah ekspor, cara ekspor, ya. So, jadi di tanah air kita itu jutaan produk, Pak, mau diekspor di sana, gitu ya. Kedua adalah banyak yang nggak siap produknya. Kualitasnya nggak siap, nggak ada surat, nggak ada apa, gitu keadaannya, ya. Dan nggak ada brand katalog, gitu istilahnya. Ya, cuma sendiri-sendiri mainnya. Lantas terakhir adalah apa? Itu dia, kompetensi dalam hal branding, marketingnya, waduh, rendah banget Bapak Ibu. Packagingnya jelek, brandnya jelek, seperti itu, gitu. Nah, itu dari segi supply. Saya sudah lihat effortnya teman-teman se-Indonesia banyak banget di sini. Jadi saya nggak terlalu fokus di sini. Fokus saya adalah di segi demand-nya, Bapak Ibu. Saya ingin fokus di demand-nya di sini. Makanya kita bikin Indonesian Trading House. Nah, yang pertama kali pilot adalah Indonesian Trading House Australia. Ini udah set up, udah jalan timnya di sana. Oke. Yang saya lihat poin-poinnya di negara lain adalah tidak ada importer, ya. Nggak ada buyer. Susah kita. Mau jualan apa aja kalau nggak ada buyer susah. Kedua adalah nggak ada assistant. Saya mau nanya ini, mau nanya itu, gimana dapetin license, gimana label yang bagus, nggak tahu, gitu ya kan. Nah, ketiga adalah nggak ada yang punya supply chain. Kalau di sini kan gampang. Tinggal ngobrol sama distributor, gitu loh, ya kan. Nggak ada platform untuk jualan. eBay, waduh, terlalu gede, gitu istilahnya. No marketing, nggak ada yang melakukan activation di negara tersebut. Nah, ini yang saya mau
Saya singkat saja karena presentasinya panjang sebenarnya. Ini di Australia saya sudah setup ya, orang-orang teman kita, orang diaspora, ya orang Indonesia yang sudah jadi warga negara sana. Oke, kita jadikan tim, oke, bikin PT untuk jalan. Pak Antonius ini yang punya distribusi, ya, dia masukkan barang ke Asian market, supermarket, dan juga ke chain seperti Coles dan Woolworth di sana yang gede kan. Yang lain adalah konsultan, ya, konsultan yang bisa bantu untuk import ataupun investasi dan macam-macam. Nah, buat saya simple, oke, ke depan untuk menang di ekonomi, karena saya dikasih tugas untuk nyerang, ya, untuk ekspor. Gimana caranya? Saya mesti menang, gitu misalnya. Kalau nyerang kalah, gimana? Nah, untuk bisa menang, saya ambil 3 di sini. Saya harus cepat, ya, segala pun yang dibicarakan harus jadi duit, jadi fast transaction gitu ya. Kedua harus smart, langkahnya harus sedikit, itu baru smart. Kalau saya bilang tadinya 10 langkah sekarang 2 langkah misalnya gitu. Terakhir adalah ekosistem. Ya, kita berulang kali ngomong ekosistem. Saya harus menciptakan orang-orang dan network yang besar sekali di dunia untuk kita Indonesia menang. Nah, 3 ini yang saya pakai sebagai pilar saya. Nah, untuk memulai saya akan membuat namanya brand management dan katalog buat Indonesia. Jadi saya akan punya platform tempat-tempat Indonesian brand yang bagus-bagus ke depan. Oke, saya kumpulkan di sana. Nanti saya kasih ke partner saya, ya, yang ada di negara-negara lain nanti selain Australia, Cina, Swiss dan macam-macam, mereka tinggal pakai di sana. Nah, mereka itu adalah consulting. Jadi teman-teman di sini yang ada sekitar 70 orang, jika ada produk yang mau pengen tahu ditanyakan, silakan tanya ke mereka di sana, gitu ya. Consulting mereka, tanya ke mereka. Nah, ketiga adalah saya mau pakai diaspora Indonesia yang ada jutaan di luar dunia, gitu istilahnya ya. Saya kan advisor senior associate di Pak Dino. Pak Dino nih punya network diaspora di sana. Ya, saya udah bilang ke dia, Pak, saya mau bikinin suatu platform social commerce. Oke, social commerce ini orang bisa mau chatting kayak, mau bercanda, ngirim video, ngirim produk, tetapi dia bisa komersial, bisa transaksi di sana. Nah, disinilah produk Indonesia akan dibantu mereka untuk dikonsumsi ataupun dijual lagi seperti itu gitu. Nah, ini fokus saya adalah saya namakan demand oriented approach. Saya lebih pentingin fokusnya di luar negeri daripada yang di Indonesia di sini, karena di Indonesia sudah banyak banget, ya. Jadi saya namakan Kadin D-commerce, bukan e-commerce tapi D-commerce di sini karena saya lebih fokus pada brand management, katalog dan transaction. Oke, ada 7 kategori yang saya menjadikan fokus, tapi staf ahlinya menteri bilang tambahin high tech di sana, saya akan tambahkan jadi 8. So intinya adalah Indonesia terkenal dan akan membuat Indonesia lebih terkenal lagi dan akan tetap terkenal. Kopi, coklat, ya kan, spice, infinity, saya bilang ocean treasure seperti rumput laut, seafood dan macam-macam. 4 ini saya punya katalog yang paling bagus nanti ke depan. Oke, kalau Anda mau lihat kopi yang bagus-bagus Indonesia, itu silakan Anda ke Kemcik ya atau ke Food Hall, silakan di sana. Wah, itu koleksinya bagus-bagus, packagingnya bagus, ya mereknya bagus seperti itu ya, ragamnya juga luar biasa. Fashion juga demikian. Oke, saya akan taruh shoes, alas kaki dan juga craft dan furniture di sini yang bagus-bagus pokoknya katalog. Nah, ini 8 kategori dan high tech tadi ya, 8 kategori yang menjadi fokus. Tapi kita jual semua gitu istilahnya ya. Nah, saya punya di e-commerce, nanti Anda sebagai buyer bisa ketemu langsung dengan sellernya. Oke, seperti Zoom kita nih sekarang, two ways di sini, bisa diskusi, bisa demo produk dan macam-macam gitu istilahnya. Oke, so very transparent, very direct dan very cepat gitu istilahnya. Saya ada cari 7 orang, sudah saya dapat di sini ya. So intinya saya pakai strategi dulu ya, pasar itu saya korek semua informasinya dulu ya mengenai marketnya semua. Ini teman saya Hiu ini, kalau Anda kenal semua lah, Pak Bu Swati pasti kenal ya, dari Hypermart dulu yang bangun Hypermart dari nol. Terus dia ke Cina membantu konglomerat retail di sana, Better Life. Lantas saya kedua adalah Arto, Anda sering lihat di Metro TV, Adventure Brand Adventure. Oke, dia brand leader, saya suruh dia untuk bikinkan setiap brand itu adalah story. Di e-commerce saya itu requirement untuk punya story ya. Ketiga adalah Yoyok di sini. Nah, ini yang jagonya main media buat commerce di sini. Dia ini jual panci sehari Bapak Ibu dengerin, sehari nih 3 miliar. Oke, rupiah, 3 miliar rupiah. Dia juga harus spending 1 miliar rupiah di Facebook di sana. Jadi dia dianggap seperti raja di Facebook di sana karena dia punya spending lebih gede dari Amazon Amerika per harinya di sana. So intinya Anda bayangkan, lumayan dong dapat 2 miliar sehari meskipun advertisingnya 1 miliar di sana ya. Jadi leader saya yang nanti bantu saya ngasih training ke anak-anak muda bagaimana menggunakan media yang tepat di sana ya untuk berjualan. Keempat adalah dari Liana, ini adalah direkturnya DataScript ya. Saya minta dia untuk bantu kita men-set up platform kita di sana gitu loh. Oke. Nah, ini empat yang bantu saya untuk membawa Indonesia lebih jauh levelnya.
Nah, saya cuma ambil contoh kemarin saya present ke timnya Mendak di sana. So intinya ini contoh di 2021 kita masukkan suatu brand namanya Jeng Ida di sini ya, Pak Antonius. So intinya ada dari kerupuk sampai sambal semua masuk ke sana gitu ya. Nah, dari Rumah Perubahan Prof Renald juga masukin di sini gula aren ya, banyak banget gula aren di Indonesia namanya Nira di sini ya. Jadi udah ada apa namanya duitnya tuh ya, udah segitu kumpul, jadi mudah-mudahan kencang nanti ke depan. Nah, yang lain masuk ke chain seperti Coles dan Woolworths di sini. Anda lihat ya, Danisa dari Mayora, ada Bumbu, ada Kata Oma, Bon Chili. Nah, di Indonesia Bon Cabe kita rubah menjadi Bon Chili. Ya, ini dituntut perubahan-perubahan waktu dia mau masuk seperti itu. Jadi kita punya tim yang bantu mereka untuk ngerubah karena kita mau yang sustain, nggak mau yang nyolong-nyolong main masuk nanti berhenti malah kita di blame gitu istilahnya ya. So strategi saya Bapak Ibu adalah ekspor, itu fokus saya. Tetapi saya tetap buka kesempatan buat lokal. Oke, jadi ini banyak sekali UKM yang bagus sebelum dia siap ekspor, karena saya yakin yang ekspor tuh nggak banyak, ya. Tetap yang banyak tuh adalah yang tidak siap ekspor. Itu saya tetap rekrut masuk ke platform saya dengan membership di sana. Nah ini saya akan sodorkan ya ke asosiasi, ke mana ya, ke koperasi, ke BUMN ya lewat Kadin di sini, komunitas untuk pakai produk kita di sana. Ini saya pisahkan. Jadi di platform saya hanya produk Indonesia di sini. Oke, saya pisahkan keluar dari e-commerce yang udah ada sekarang. Kasihan mereka digebukin di sana sama harga sama kualitas di sana. Kasihan banget, jutaan produk di sana. Nah, pindah ke sini, oke, kita kasih konsumen di sini, gitu istilahnya. Oke. Nah, itu planning kita secara singkat lah ya. Nanti kita bisa lanjut lagi nanti kalau sudah launching ya, seperti itu. Nanti kita undang semua. So, di lain pihak ada satu hal lagi yaitu ada anak tim, ada anak muda Indonesia menciptakan crowdfunding di sini. Namanya B-Share. Tolong catat BI Share pakai Z di sini. Jadi siapa yang butuh funding untuk buka outlet lagi misalnya ya, toko-toko butuh misalnya setengahnya ataupun seberapanya, silakan Anda dapat funding dari si B-Share di sini. Oke, Anda nggak perlu ketemu orangnya, dia akan bangunin uangnya tersebut gitu ya, di fundingin sama dia ya. Nanti dia yang atur dengan seperti kayak jualan saham di bursa efek seperti itu gitu loh. So you don't have to deal with the peminjamnya di sana gitu istilahnya. Dan ini adalah bukan loan ya, ini adalah bagi hasil gitu. Jadi dia seperti saham. Makanya perlu dibikinin PP khusus nanti seperti itu. Jadi Alfamart sudah jadi, udah ada 7 kalau nggak salah, ya, dan beberapa yang lain, ada Don Bori makanan, ada restoran Padang sederhana, oke, ada yang lain-lain. Jadi buat Anda di sini yang malam ini tertarik, Pak, saya mau ambil franchise, Pak. Ya, kalau Anda nggak punya partner, masih nyari fundingnya, oke, setengah-setengahan, ya silakan kontak dengan B-Share, oke, yang penting itu restorannya boleh. Ya, kita akses gitu istilahnya ya, karena dia harus kasih data-data ke kita nanti seperti itu gitu loh ya. Nah di mereka ini ada si Vincent, ini CEO-nya yang nanti selalu akan coba jelaskan kepada Anda ya. Saya lagi minta dia untuk bikinin acara khusus, jadi siapa yang tertarik nanti saya bisa kasih linknya ya lewat mungkin Pak Juanda, nanti kita kumpul. So intinya kita lebih detail lagi di sana gitu ya. Bagaimana cara kerjain di sana. Jadi ini sangat bagus ya untuk bisa mengembangkan bisnis di sini. Contohnya gini deh ya, ada satu outlet misalnya ya, restoran lah gitu ya, ataupun makanan anak-anak muda di sana. Jika crowdfunder kita itu misalnya ada 50 orang, karena mereka tuh cuma chip in misalnya 5 juta, ada yang 50 juta, ya terserah mereka berapa, itu pastinya mereka akan berasa bahwa ini restoran saya. Meskipun saya cuma 5 juta perak gitu ya, tetapi dia akan bisa bawa tuh teman-temannya dia, makan dong di restoran saya dong gitu istilahnya, supaya sukses. Nah itu salah satu poin gitu ya, bagaimana crowdfunding bisa bantu. So intinya kalau pemiliknya tuh banyak, dia bisa bawain ke sana. Tapi sekali lagi, itu pemilik nggak bisa macam-macam ya, hanya cuma duit doang dia taruh di sana gitu istilahnya, dan dapat share. Nanti kalau untung akan dibagi secara otomatis oleh sistemnya si B-Share. Anda kalau udah punya bisnis pun yang besar saat ini, oke, Anda bisa pakai sistemnya B-Share. B-Share saya pinjam sistem kamu deh, kalau kayak gitu, ya bisa seperti itu gitu loh. Ya, bukan cuma nyari funding, tetapi juga itu dia memakai sistemnya mereka supaya bisa bagi share kepada shareholder-nya secara sistematik, otomatis dan macam-macam gitu loh. Oke, so a lot of things lah bisa dikerjakan di sana. Itu Bapak Ibu. So intinya sudah makan waktu tadi, sorry terputus-putus. So prinsipnya ke depan adalah suatu platform untuk para imajinasinya next generation di sana. Ya, jadi kita yang sudah
Kalau saya yang udah tua-tua di sini ya turut membantu anak-anak muda supaya bisa take off nanti ke depan gitu. Oke? Makasih. Juanda, please, silakan. Oke, thank you. Yes, thank you Pak Yongki. Loh, luar biasa Pak. Ini sudah pada banyak Pak yang DM-DM-in saya Pak. Ini kalau ada pertanyaan Pak, boleh nggak Pak di-sharing to slide-nya buat teman-teman? Halo, masih di mute Pak? Nanti saya buatin. Ada beberapa hal yang saya nggak bisa share, tapi yang saya bisa share saya kasih Pak Juanda nanti ya. Oke, siap. Thank you Pak. Oke. Nah, Nah, ini teman-teman, Pak Dahono, silakan. Juanda, bentar nih, Pak Dahono mau masuk katalog. Waduh, nggak muat Bapak gitu. Katalog saya kayak apa screen. Kalau Anda masuk pecah ini nanti gitu loh. Ya. Kalau mau jadi member dari yang Kadin itu Pak, biar produknya bisa masuk itu gimana Pak caranya Pak? Ya, intinya saya harus launching dulu Pak ya. Saya siapin dulu nih semua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya launching. Nanti kita buka pendaftaran buat boarding. Oke, pendaftaran buat boarding simple kok. Kalau UKM tuh sangat murah per tahunnya, cuma 1 juta perak atau 2 juta perak, nanti tergantung daripada size daripada company di sana. Gitu istilahnya. Nanti ada aturan yang kita akan share. Ya, saya finalize dulu karena ini platform sudah ada, cuma launchingnya kita lagi set kapan. Karena kita akan minta, karena kita udah bicara dengan timnya Kemendak, Pak Bayu Krisnamurti itu kan staf ahlinya Pak Lutfi sekarang. Dia menitipkan 15 poin ke saya gitu loh. Jadi dia minta ini sebagai cantolannya Kemendak ya. Dia sudah lihat ini beda banget gitu ya. Dia bilang ini kemana aja dari dulu gitu loh, ditungguin kok baru sekarang muncul gitu. So intinya inilah yang kita akan gebrak internasional. We are not selling products, we are selling stories. Oke, sekali lagi ingat, kalau Anda yang mau ingat dari sekarang kerjain. Nanti kita buka training sih bagaimana membuat story. Kalau Anda mau dibantuin khusus dengan timnya si Arto juga boleh, tapi pasti mereka ada fee-nya kan. Tapi it's okay kalau Anda jadi bagus kan lumayan gitu istilahnya. Karena kayak tadi si Yoyo itu menjual panci, dia pakai story gitu istilahnya, bukan nggak pakai story loh. Jadi semua pakai story. Ya, teman-teman kita yang udah ke Cina juga demikian pakai story. Story-nya gampang kok, misalnya gini ya, dari Bali misalnya, dari ada bebek Bali, ya kan? Kita bilang ini bebek masakannya Raja Bali zaman dulu gitu loh. Wah, itu yang menarik Bapak Ibu. Kalau bebek doang, bebek goreng doang mah biasa gitu, tapi ada sesuatu yang kita jual di sana. Meskipun ya apalagi kalau memang benar gitu istilahnya ya. So itu dia. So itu yang kita harus jual. Sekali lagi, jangan jualan produk tetapi jualan the story. Betul sekali Pak. Oke teman-teman, mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab dulu ya, mungkin karena waktunya juga sudah semakin larut, mungkin kita batasin 3 pertanyaan aja ya. 3 pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan kepada Pak Yongki, silakan. Ada yang mau bertanya, kita buka 3 pertanyaan. Boleh raise hand atau langsung open mic. Ada? Ini kayaknya langsung mau Waduh, signalnya lepas Pak. Signalnya terganggu. Suaranya kayak robot. Mau ditulis dulu, silakan. Ini ya, halo. Ya, silakan ya. Atau kalau misalnya memang mau tulis di kolom chat juga silakan ya, nanti saya bacain untuk Pak Yongki ya. Silakan teman-teman. Atau sambil menunggu ya, saya mau sharing tentang iCommunity dulu, boleh ya? Soalnya tadi kan saya bilang kita akan kasih solusinya buat teman-teman yang memang mau berkolaborasi ya, dan mau kita bersinergi seperti itu. Ya, tadi saya juga sangat terinspirasi dengan apa yang Pak Yongki sharingkan ya, tentu saja tentang kita membangun sebuah ekosistem. Dan iCommunity itu sebenarnya mimpinya adalah Indonesian Community, Pak. Jadi nggak bisa diganti jadi We Community. Ya, karena saya juga pengen yang seperti Pak Yongki bilang, kita ingin mempersatukan, Pak. Jadi masyarakat Indonesia ini kan bisa dibilang paling banyak keempat tuh di seluruh dunia, gitu kan ya. Nah, kalau ini kita bisa gathering kan, wah ini bisa
itu connecting Pak, yang tadi Pak Yongki bilang, kita nggak perlu pakai orang luar negeri lagi, kita pakai orang-orang Indonesia aja yang buka di Australia, yang buka di Amerika, yang buka di Inggris dan segala macam gitu. Sehingga ekonomi Indonesia naik seperti itu. Kalau misalnya kita pakai orang luar lagi, ngapain gitu kan? Ya, itu yang saya rencanakan. Nanti pas ada platformnya, saya akan inform ke Anda. Silakan gabung nanti, gitu loh. Siap. Oke, ini saya sharingin ya. Bentar ya. Ini jelasin tentang iCommunity sedikit dan mudah untuk mengembangkan bisnis dan profesi Anda, bahkan berpotensi memperluas pasar sampai 2 kali lipat ya. Nah, jadi teman-teman, ini ada yang namanya iCommunity ya, sebuah platform ya, sebuah ekosistem di mana ini merupakan sebuah komunitas ya. Jadi iCommunity ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi dan memperluas networking bagi kemajuan bisnis. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu bergabung di iCommunity. Yang pertama adalah ini kita memberikan valuable community. Jadi komunitas yang sangat berharga. Yang kedua adalah quality lead, karena di sini adalah tempatnya orang-orang yang berkualitas dan yang sangat murah ya. Kenapa perlu biaya murah? Karena kita tahu teman-teman ya, di dalam dunia digital saat ini ya, saya main di dalam dunia digital, ngiklan digital ya, tadi Pak Yongki bilang Mas Yoyo itu kan 1 miliar per hari ya. Itu pun jauh lebih murah dibanding dengan kita ngiklan di televisi seperti itu. Nah, biaya ngiklan semakin lama semakin mahal. Jadi kita butuh cara baru bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk kita tanpa harus keluar iklan. Oke. Nah, kenapa valuable community? Karena di sini adalah teman-teman bisa mendapatkan akses networking. Jadi teman-teman bisa bernetworking dengan sesama pebisnis seperti itu. Kedua adalah akses learning, di mana teman-teman ke dalam komunitas ini teman-teman ya, atau bisa mendapatkan lead reseller baru ya, seperti tadi Pak Yongki bilang, kita bisa menjadi reseller dari produk-produk dari UMKM dan segala macam gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa menjadikan ini sebagai lead customer retention, di mana ya kita bikin ini menjadi suatu komunitas, kita bikin ini menjadi satu wadah, sehingga kalau misalnya orang itu mau beli, ya belinya jangan ke tempat lain, belinya dari komunitas aja, dari kita untuk kita, seperti itu. Ya. Dan low cost, ya teman-teman nggak perlu iklan, nggak perlu budget iklan, nggak perlu ribet, dan tidak perlu keahlian khusus. Ya. Nah, siapa yang cocok join di dalam komunitas ini? Yang pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network untuk kemajuan bisnis dan profesinya. Yang kedua adalah para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding dan target market kepada para pengusaha. Yang ketiga adalah para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship di tengah sulitnya kompetisi di masa pandemi pada era digital saat ini. Yang keempat, para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis. Para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, mahasiswa yang sedang ingin beralih bisnis, para marketer profesional dalam industri, orang yang nyari bisnis dengan orang-orang yang sudah punya bisnisnya. Yang kedelapan adalah para pebisnis atau reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk untuk dijual. Para pebisnis yang sedang membutuhkan talent. Ini juga kita mempertemukan antara pebisnis dan profesional. Ya, yang kerja orang community ini apa? Yang pertama kita bisa sorry ya, putus sebentar, saya sedikit lagi.
Oke. Pertama kita bisa learn opportunity ya, seperti hari ini kita mendapatkan opportunity yang sangat luar biasa dari Pak Yongki. Jadi buat teman-teman yang butuh opportunity tersebut nanti bisa kontak ke Pak Yongki. Oke. Nah, jadi learning, connecting dan opportunity ini kita kombinasikan dalam sebuah platform yang namanya social ya. Jadi iCommunity ini adalah sebuah platform untuk teman-teman dari Pak Hendra ya, Presiden Direktur dari Kenari Jaya ya. Nanti saya akan sharing. Nah, jadi seperti aja. Jadi platform kita nanti juga kita kasih ada kesempatan buat kolaborasi, misalnya ada komunitas lain yang pengen eksis di dalam platform ini, kita bisa bikinin channelnya sendiri seperti itu, ya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Oh, enggak connect. Oke, jadi platformnya kurang lebih seperti ini. Kita udah bikin desainnya, ini udah keren banget sih aplikasinya ya. Dan untuk membangun platform ini ya, itu kita semua menggunakan biaya dari diri sendiri. Jadi nanti kita bisa ngomong-ngomong sama Bishare, siapa tahu kita bisa dapat investor dari sini gitu kan ya. Nah, tetapi untuk menghidupi komunitas ini, itu kita sekarang sistemnya adalah dari kita untuk kita. Artinya apa? Komunitas ini adalah komunitas berbayar, teman-teman ya. Jadi waktu itu kita pikir bahwa kalau kita charge gitu ya, kalau kita bikin biaya membership-nya untuk join ke dalam iCommunity ini sekitar 1,6, ini juga rasanya murah banget karena ini untuk 12 bulan ya, seperti tadi Pak Yongki bilang juga, untuk gabung di e-commerce-nya itu kurang lebih ya rata-rata mungkin angka 1 juta itu harga yang pantas untuk kita bisa berkolaborasi gitu. Tetapi kita juga pengen agar aplikasi ini bisa berdampak kepada orang yang semakin banyak seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sepakat sama teman-teman, ya udah yang penting ada biaya buat bayar bandwidth, ada biaya buat bayar server aja deh. Aplikasinya kita gratisin, biaya development-nya kita gratisin gitu ya. Nah, jadi dari 1.600.000 ini kita bilang untuk join di iCommunity ini cuma bayar sekitar 8.000 doang, teman-teman ya, 108.000 untuk 12 bulan. Ini cuma setara 14.000 per bulan. Ya, biaya development. Putus. Suaranya hilang Pak Juanda. Kayaknya Pak Juandanya juga hilang. Ketendang lagi kali Pak. Iya. Aduh.
Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Nurhayati, Pak Yongki. Apakah semua produk yang kita produksi harus terdaftar BPOM? Harusnya sih iya ya, Pak ya. Sorry. Kalau siap ekspor, langsung mau ekspor, nggak harus. Jadi yang penting ngikutin label dan izin-izin dari negara tujuan. Gitu ya. Jadi itu. Kalau nggak ready, kan berarti saya mesti pasarin di lokal sementara gitu ya. Itu harus pakai BPOM, nggak boleh nggak. Ya, seperti itu gitu istilahnya. Nah, saya kasih kesempatan. Kenapa? Tetap yang non ready masuk ke saya karena saya ingin membuka peluang. Ya, contohnya gini. Di diaspora kita di luar negeri itu lagi browsing katalog kita, ya lagi asik dia nikmatin baca produk, dia bilang, lah ini produk laku nih kalau saya jual di tempat saya, gitu kan? Tapi kenapa nggak siap ekspor? Nah, dia tinggal kontak langsung si yang bikin produk yang jual, Pak ada problem apa Pak? Masalah duit, masalah izin, ayo saya bantuin di sini, saya yang jualin di sini, gitu loh. Ya, jadi banyak produk tuh dua arah sebenarnya nanti ke depan. Jadi dari segi demand-nya dia bisa melihat peluang, kalau si penjualnya nggak ngelihat peluang gitu istilahnya ya. Itu yang saya mau buka peluang di sana. Gitu istilahnya. So istilahnya adalah kita tetap akan coba bantu potensi-potensi produk ataupun brand yang bagus-bagus ya untuk bisa dilihat, dikontak, dikerjakan oleh para diaspora kita di sana ataupun para buyer, nggak harus diaspora sih, buyer kita di sana gitu loh. Kayak gitu, Pak. Oke, mantap. Siap. Berarti kalau keluar negeri nggak harus BPOM tapi harus memenuhi perizinan di luar negerinya. Oke, gitu Bu Nurhayati. Nah, ini dari Bu Leonda. Syarat produk untuk masuk katalog bagaimana Pak Yongki? Ya itu dia. Nanti pas lagi sudah launching, kita akan buka yang namanya training. Ya nanti dijelaskan apa syaratnya semua. Nanti di web kita sebenarnya juga udah kelihatan syaratnya. Intinya satu kok, Anda mesti punya brand, mesti punya PT yang jelas, ya kan, kapasitas semua karena ini ekspor loh tujuannya. Jadi mesti jelaskan ke sana kapasitas semua. Yang saya syaratkan tadi adalah satu adalah story, Pak. You mesti punya video yang bagus, ya, yang menjelaskan mengenai story Anda, produk tersebut, ya, bagaimana dibuat, misalnya bahan aslinya dari mana, ya, pokoknya bikin cerita di sana, bisa lewat foto, bisa lewat cerita teks seperti itu. Itu syarat saya harus, nggak boleh cuma gambar sama harga doang, karena e-commerce lain tuh cuma ada begituan, gambar sama harga, udah. Nah di tempat kita lain, ada bacaannya, jadi kayak katalog gitu, ada bacanya asik. Ya biar pusing, yang beli juga bisa pusing, saking asiknya kopinya tuh, begitu buka halaman lain, ini asiknya, lebih asik lagi kopinya, ya harus coba satu-satu, silakan gitu istilahnya, ya jadi nggak cuma beli sekedar produk, tapi ada pengalaman nanti yang dibeli di sana. Misalnya gini nih, saya nemuin misalnya kopi Gayo, ya ada orang Indonesia asal Sumatera nikah dengan orang Prancis, ya kan, wah dia ngembangin biji-biji kopi di sana, cara bersihnya, cara nyucinya, cara ngeringinnya, wah itu story Pak, gitu istilahnya. Betul. Ya. Pak Yongki, ini ada Pak Riyadin, mau ikut dong? Nah silakan Pak Riyadin, mau ngobrol apa nih? Ngangkat tangan juga nih Pak Riyadin nih. Ya, malam Pak Yongki. Makasih Pak Juanda. Ya, malam Pak. Ya. Ini khusus buat ekspor aja atau untuk dipasarkan di lokal juga, Pak? Lokal ada Pak tadi. Tadi saya jelaskan. Ya, pokoknya saya kasih entry level lah buat lokal. Kalau belum siap ekspor, kita lokalkan dulu. Jadi kita minta nanti BUMN, asosiasi, perusahaan Indonesia, individu, terserah. Pakai produk Indonesia yang ada di katalog kita. Udah pilihan ini semua. Gitu istilahnya. Ya, jadi itu dia tujuan saya adalah bikin platform sebagai alternatif, ya, supaya e-commerce yang ada sekarang kan dipenuhin barang import, itu keluar dari sana masuk ke kita di sini, sehingga fokus pada barang Indonesia, tidak dibandingkan dengan harga yang gila-gilaan banting-bantingan di sana. Ya, kedua juga kualitasnya sebenarnya kita bisa punya cerita tapi kalah dengan kualitas mereka, bisa gitu. Nah, Pak Riyadin nih juragannya Sari Kedelai nih Pak Yongki nih, bagus produknya nih. Sari Kedelai tuh kayak susu kedelai gitu. Betul. Ya, minuman kedelai, Sari Kedelainya. Oke. Ya, cuman produknya nggak bisa awet Pak Yongki. Maksudnya kita bikin fresh gitu loh, sehingga betul, setuju, betul. Nah, itu mesti agak susah. Ya, betul. Mesti ada inovasi tuh, ya kan? Tapi saya melihat tuh banyak juga ada yang import tuh dari luar negeri ya, susu kedelai. Nah, caranya gimana tuh?
yang Anda mesti cari gitu istilahnya. Iya, kalau itu udah beda lagi sih, memang beda model bisnis, udah beda lagi. Artinya sudah menggunakan teknologi tinggi. Beda lagi ya. Kalau kita kan masih, iya. Kita sih tahu juga model teknologinya, kita tahu. Cuma memang kalau kita pivot ke sana akan sangat butuh effort yang luar biasa gitu kan. Nah, maksud saya untuk produk fresh seperti ini, tentu ya kalau kita hanya untuk covering Jabodetabek sampai dengan Jawa Tengah sih, insya Allah nggak ada masalah gitu ya. Untuk Jawa lah, sebetulnya Jawa lah kita bisa covering. Betul. Gitu betul. Pak Yongki, mudah-mudahan dari pemasarannya. Ya, mantap. Saya ingat dari teman saya tuh ya, si Hendrik yang punya jus Mama Ros dulu. Jus Mama Ros kan dulu juga Jabodetabek ya, karena dia cepet berapa hari kan expire ya gitu loh. Jadi cuma Jabodetabek doang dia deliver. Cuma mau nggak mau dia harus buat sesuatu jus yang memang longer time kalau mau bersaing gitu loh. Nah sekarang Jepang masuk ke perusahaan dia mulai produce jus yang memang longer time gitu. Karena kalau nggak susah ya, nggak bisa jauh-jauh gitu loh. Dan mesti buka tempat produksi di mana-mana gitu kan. Betul. Iya. Ya tuh, Sesiung mau dapat orang Jepang juga nggak tuh? Mesti nempel ke Pak Yongki tuh. Dapat orang Jepang, udah dapat orang Indonesia aja deh. Gawat. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau nggak ada, ya thank you Pak Yongki atas waktunya dan atas sharingnya. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Dan pasti banyak dari teman-teman sini mendapatkan insight-insight. Saya aja dapat beberapa poin yang sangat luar biasa, yang tentu saja tadi tentang masalah kolaborasi, bikin ekosistem dan lain-lain seperti itu, ya. Nah, Pak Yongki mungkin ada closing statement buat teman-teman yang ada di sini. Oke. Ini saya baru terima WA nih katanya nggak terima linknya katanya. Itu di email kan mestinya? Link acara kita. Ada di email sama ada di WA. Iya, mestinya ada, tapi dia nggak terima. Ini si Guswai nih, yang biasa suka ngasih training retail juga. So intinya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini kan hari apa? Kamis ya. Nah Jumat Anda merenung gimana nyerang hari Senin. Oke, jadi jangan tunggu lama-lama. Gimana kita ini udah mau puasa, jadi kita siap-siap. Ada suatu biasanya kalau puasa tuh malah konsumsi akan meningkat, ya. Kedua pas Lebaran juga demikian. Oke, so siapkan pikiran bagaimana kita garap bisnis sekali lagi. Mudah-mudahan Q2 ini menjadi pemicu turnaround sampai nanti akhir tahun, sampai tahun depan lagi di sana. Ya, kalau ada masukan ke pemerintah, tolong sampaikan. Di sini banyak beberapa orang yang asosiasi, Bu Uswati itu AP3MI. Tadi ada siapa lagi? Pak Ongki, yaitu bosnya Kalbe, ya bos besar saya Kalbe. Kedua tadi ada Pak Frans juga gitu, ya orang online juga demikian. So sampaikan kita Pak Rio ini juga, Pak Rio ini adalah bos saya juga BCA. So intinya adalah sampaikan karena kita harus kolaborasi dengan pemerintah, ciptakan suatu policy yang mendukung kita di sini gitu ya untuk maju. Jangan sampai mereka nggak tahu, tahu-taunya kita cuma komplain doang gitu istilahnya ya. So sangat-sangat kolaborasi ini sangat dibutuhkan. Itu aja sih. Oke, jangan main sendiri. So intinya harus gandengan tangan. Kalau bisa tetap setiap ada acara Community, Indonesia Community, join terus ya, dengarkan, catat dan sebagainya seperti itu gitu. Oke. Oke. Thank you Pak Yongki, dan saya juga siap untuk kolaborasi dengan Pak Yongki. Ada yang bisa bantu, saya bantuin Pak. Pokoknya agar Indonesia tetap bisa maju terus kalau saya bilangnya gitu. Oke teman-teman, thank you atas atensinya pada malam hari ini. Saya mau umumin acara minggu depan ya, sebentar, jangan dulu. Saya mau umumin acara minggu depan buat teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, teman-teman, ya buat teman-teman yang sudah hadir pada acara minggu ini ya, bisa ikut lagi acara minggu depan. Minggu depan kita luar biasa sekali pematerinya juga, narasumbernya ya. Bagaimana strategi bongkar rahasia membangun bisnis besar, langgeng dan tahan lama ya, besar, langgeng dan tahan lama.
dengan case study perusahaan dari Kenari Jaya yang telah beroperasi selama 56 tahun dan sekarang sudah memiliki jaringan distribusi di 30 kota di seluruh Indonesia ya. Narasumbernya langsung dari Presiden Direktur Grup Kenari Jaya, Pak Hendra Syarifuddin ya. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir acara iCommunity pada malam hari ini bisa ikut lagi minggu depan dengan menggunakan link yang sama ya, link yang sama. Tapi juga nanti minggu depan akan kita informasikan lagi melalui WA ya, teman-teman silakan feel free untuk bergabung karena ini salah satu bakti dari iCommunity memberikan ilmu, memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian agar kita bisa naik kelas bersama-sama. Oke, sekian dari saya. Thank you sekali lagi atas waktunya. Dan sampai ketemu pada acara minggu depan. Bye-bye. Terima kasih Pak Juanda. Terima kasih, Mas Juanda. Thank you Pak Terima Yongki. kasih Pak Juanda, Juanda. terima kasih Pak semuanya. Terima kasih Pak Yongki, Pak Juanda. Mantap, Terima Pak kasih. Juanda. Ya, thank you. Bye-bye, teman semangat. Thank you. Good night. Bye. Thank you. Saya end all ya.